Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini sedang dilakukan penyemprotan herbisida atau obat rumput untuk lahan 2,2 hektar yang rencananya akan saya tanami melon dan semangka. Jadi seperti ini cara yang saya lakukan. Sebelum dilakukan pemasangan plastik mulsa ke lahan, saya obat dulu pakai obat rumput seperti ini. Jadi kemarin dilakukan pengenangan air. Setelah cukup pengenangan air, kemudian dilakukan penyemprotan obat rumput. Adapun obat yang saya pakai adalah ini seperti ini. Jadi saya pakai merek Bablas. Saya sudah terbiasa menggunakan obat ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau mencoba obat merek lain, silahkan. Takarannya adalah ini satu tutup. Jadi tutup yang besar ini satu tutup ini untuk satu tangki. Jika sebelum penanaman misalnya tidak di obat rumput, tidak masalah. Kemudian pakai plastik mulsa hitam perak, maka warna hitamnya bisa untuk menekan pertumbuhan rumput sehingga rumputnya tidak tumbuh, tidak masalah. Namun pengalaman saya jika menggunakan plastik mulsa hitam perak dibandingkan dengan plastik mulsa perak-perak, maka dari segi pertumbuhan menurut pengalaman saya lebih bagus yang perak-perak. Jadi plastiknya itu bolak-balik warnanya perak. Namun kelemahannya adalah plastik itu sekali pakai, kemudian yang kedua tidak bisa membunuh rumput atau menekan pertumbuhan rumput. Jadi rumputnya tetap tumbuh. Apalagi kalau misalnya plastik perak itu terkena air hujan atau tergenang air di atasnya, maka warna peraknya mudah hilang dan rumput akan tetap tumbuh. Jadi dengan cara ini, dengan cara diobat seperti ini, merata di semua bedengan dan juga di parit, maka rumput tidak akan tumbuh lagi, atau seandainya tumbuh pun hanya sedikit dan tidak mengganggu. Jadi tidak perlu dilakukan pengobatan lagi, atau kita tidak direpotkan lagi masalah pengendalian rumput pada saat lahan ini sudah ditanami nantinya. Jadi untuk penyemprotan kali ini saya lakukan untuk lahan 1,1 hektar. Jadi separuh dari lahan ini semua saya lakukan penyemprotan. Kemudian untuk besok caranya adalah pemasangan plastik mulsa dan juga pengecambahan, semai kecambah. Jadi kecambahnya sudah jadi. Besok pagi dilakukan sepenyemaian kecambah atau menaruh kecambah pada media tanam atau polybag. Adapun untuk yang saya tanam kali ini, yang saya dahulukan adalah melon jenis Alisa sebanyak 4.000 pohon, dicabang menjadi 8.000. Kemudian yang kedua adalah Merlin, jadi rock melon, banyak kurang lebih sama 4.000 dicabang jadi 8.000. Kemudian yang sisanya jarak 1 minggu lagi saya menggunakan benih pertiwi dan juga leoni. Ini pembuatan semat, bambu sematnya sebenarnya sudah cukup, cuman jaga-jaga jangan sampai kurang, jadi diperbanyak. Kemudian ini adalah letak benih. Jadi besok setelah kecambah kita taruh di polybag, kemudian akan ditaruh di sini. Jadi ini tempatnya sudah saya sediakan. Adapun untuk penggenangan air yang saya lakukan kemarin ini sudah cukup untuk membasahi semua bedengan. Ini masih ada bekasnya becek seperti ini. Dan ini airnya sudah benar-benar meresap sampai ke dalam. Jadi misalnya besok dilakukan pemasangan plastik, tanahnya sudah agak padat, ambles, jadi tidak khawatir lepas penjepitnya. Ini adalah media atau polybag yang dipakai untuk menaruh kecambah. Besok pagi sudah saya siapkan 20.000 pohon, jadi cukup untuk
lahan seluas ini, karena dari 20.000 dicabang menjadi 40.000. Jadi untuk 40.000 pohon kita hanya butuh media sebanyak 20.000, jadi separuhnya saja. Bagi yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe Anda bisa terus pantau channel ini. Anda bisa pantau terus perkembangan dari budidaya tanaman melon ini sampai panen nanti. Jadi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk pengobatan rumput sebelum tanam ini sebaiknya dilakukan paling cepat adalah jarak 1 minggu. Jadi 1 minggu itu jarak yang aman. Misalnya lebih lama tidak apa-apa, karena kalau kurang dari 1 minggu ada kemungkinan nanti mengganggu pertumbuhan tanaman melon itu sendiri. Jadi belum bisa dipastikan, namun berisiko. Jadi lebih baik dihindari. Jadi 1 minggu ini adalah contohnya. Kita lihat lebih dekat, tanah sudah benar-benar basah, meresap sampai ke dalam. Walaupun permukaan yang di atas tampak kering, sebenarnya itu sudah basah di dalamnya karena sudah terjemur seharian. Jadi atasnya tampak mengering, padahal itu dalamnya sudah basah. Kemudian besok pada saat penanaman ini akan digenangi air lagi sampai tinggi airnya, jadi sampai semua tanah di dalam bedengan itu basah, tidak tersisa, jadi semuanya basah. Adapun untuk penggenangan air pada bedengan ini biasanya saya lakukan 3 kali, tapi tergantung kondisi tanahnya, yang terutama adalah melihat kondisinya. Jadi kita harus menjaga kelembabannya, itu intinya. Namun secara umum bisa dikatakan, saya katakan 3 kali. Jadi pada saat penanaman itu dilakukan pengenangan sampai tinggi airnya, kemudian usia 1 minggu setelah tanam dilakukan pengenangan lagi, kemudian usia 15 hari, kemudian selebihnya hanya dialiri air di bagian selokan, tidak sampai tinggi airnya. Tapi yang terpenting adalah kondisinya harus terjaga kelembabannya, jadi jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah. Dan untuk penanaman biasanya saya lakukan umur 1 minggu. Jadi setelah kecambah dimasukkan ke dalam polybag, kemudian jarak 1 minggu, misalnya besok hari Selasa, berarti Selasa depan saya lakukan penanaman. Bisa maju sehari atau mundur sehari, jadi tergantung kondisinya dan juga tergantung harinya. Kadang kita harus memilih hari, menentukan harinya. Jadi bisa maju bisa mundur, yang jelas di kisaran 1 minggu. Jadi itu adalah waktu yang ideal yang biasa saya gunakan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan juga share. Karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan semua video dari channel ini, video-video terbaru dari channel ini, dan Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia pertanian, khususnya pertanian melon dan juga semangka. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.